Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini saya diberikan satu tema, mestinya hari ini minggu diakonia, minggu kelima ya, tetapi minggu lalu sudah diadakan lebih awal. Tetapi temanya adalah tentang pemberian. Ya, kita lihat bagian firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 6, ayat yang pertama hingga yang keempat. Ya. Kita baca bersama-sama ya. Ayat pertama. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah firman Tuhan, segala puji syukur bagi Allah. Memberi sedekah atau memberikan bantuan kepada orang-orang miskin dan memberikan bantuan kepada orang-orang lemah itu adalah salah satu dari praktik-praktik kewajiban agama atau disebut sebagai kesalehan. Tema khotbah yang diberikan pada saya hari ini adalah giving that is pleasing to God's heart. Pemberian atau bantuan yang menyenangkan hati Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah pemberian yang bagaimana? Yang menyenangkan hati Allah. Atau pemberian yang bagaimanakah yang benar di mata Allah? Hari ini kita akan belajar tentang tema ini, ya, yang dikutip dari salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit. Khotbah di bukit, Sermon on the Mount adalah khotbah Tuhan Yesus yang dapat mengubah hidup saudara dan saya. Khotbah Tuhan Yesus di bukit dapat mentransformasi kehidupan masyarakat, gereja, keluarga, dan kita semua. Khotbah Tuhan Yesus di bukit dicatat di Injil Matius pasal yang ke-5 sampai pasal yang ke-7. Dan kita sudah sekian waktu, beberapa minggu terakhir ini, terus membahas dari khotbah Tuhan Yesus di atas bukit. Khotbah ini memiliki satu tema besar, yaitu tentang kebenaran. Atau dalam bahasa Mandarinnya, Kung I. Atau bahasa Inggris adalah righteous. Ya. Kebenaran yang diajarkan di dalam khotbah di bukit, yang dimaksud bukanlah truth. Atau cenli. Tetapi khotbah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu adalah righteous. Apa bedanya? Apa perbedaan dari kedua kata ini yang diterjemahkan dengan satu kata yang sama dalam bahasa Indonesia, yaitu kata kebenaran? Perbedaannya apa? Righteousness yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia sebagai kebenaran itu artinya right relationship. Right relatedness, yaitu hubungan yang benar, yaitu relasi yang benar. Sebagai contoh, kata mengasihi termasuk dalam kata kategori daripada righteousness. Nah, kalau kita melihat di masyarakat yang adalah tatanan negara, hubungan yang benar antar sesama warga negara, yaitu sesuai dengan hukum yang benar, disebut dengan righteousness. Kalau diterjemahkan dalam Indonesia disebut sebagai keadilan. Nah, di dalam bahasa Alkitab, seorang yang disebut sebagai benar, disebut sebagai seorang righteous atau iron, itu karena memiliki hubungan yang benar dengan Allah, memiliki hubungan yang benar dengan sesama. Sedangkan kata truth yang diterjemahkan sebagai kebenaran di dalam bahasa Indonesia artinya apa? Sesuai dengan realitas. Sesuai dengan fakta, sesuai dengan kenyataan. Bukan ilusi, bukan kepalsuan. Sebagai contoh, Tuhan Yesus adalah Allah dan juga
manusia. Pernyataan ini adalah kebenaran, truth, karena ini realitas, fakta, kenyataan. Sedangkan pernyataan Tuhan Yesus mengasihi Bapa, Tuhan Yesus mengasihi kita, manusia yang berdosa, itu adalah kebenaran dalam arti righteousness. Yaitu apa? Relasi yang benar, hubungan yang benar. Di dalam khotbah di bukit, paling tidak ada 5 kali dipakai kata kebenaran. Righteousness. Ya, kita lihat. Pertama, pasal 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, righteousness, karena mereka akan dipuaskan. Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, righteousness, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Yang ketiga, pasal 5:20. Maka aku, kata Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu, jika hidup keagamanmu tidak lebih benar daripada hidup keagaman ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Atau lebih tepat, jika kebenaranmu, your righteousness, tidak melampaui yang dari ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang keempat, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenaran di sini adalah righteousness. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan yang terakhir, pasal 6 ayat 1, bacaan kita hari ini, ingatlah janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Atau ingatlah jangan kamu melakukan kebenaranmu. Janganlah kamu melakukan the acts of righteousness di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Hari ini kita akan belajar satu aspek. Kebenaran, righteousness, atau right relationship dari khotbah Tuhan Yesus di bukit di dalam hal pemberian sedekah. Nah, kata kewajiban agama, kalau di dalam TB1, atau kata kesalehan di dalam Alkitab TB2, kewajiban kesalehan, itu berasal dari kata kebenaran yang disebut sebagai righteousness, atau right relationship, atau relasi yang benar. Di dalam pasal 6, ayat 1 sampai ayat 18, Tuhan Yesus mengajarkan kita tentang melakukan kewajiban agama, kesalehan atau kebenaran, di dalam koridor relasi yang benar, di dalam koridor hubungan yang benar dengan Allah Bapa. Ada 3 praktek kewajiban agama umat Allah yang dikoreksi, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 3 praktek agama itu atau kesalehan itu, yaitu dalam hal memberikan sedekah, di dalam hal berdoa, dan dalam hal berpuasa. Semua itu dijalankan oleh umat Allah, yaitu bangsa Yahudi secara rutin. Bagaimana kita tahu bahwa mereka secara rutin telah melakukan praktek kesalehan ini? Nah, ada sedikit perbedaan di dalam terjemahan dalam bahasa Indonesia, tetapi memiliki pemahaman yang sama sekali berbeda. Kalau dalam bahasa Indonesia, terjemahan kita lihat, jadi apabila engkau memberi sedekah. Namun kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya, arti literalnya, itu lebih tepat dikatakan, jadi ketika engkau memberi sedekah. Atau dalam bahasa Indonesia, when you give to the needy. Bukan if you give to the needy, when. Kalau bahasa Mandarin lebih tepat, ada kata sehonya. Ya. Apakah perbedaan dari kata apabila dan ketika? Ketika engkau memberikan persembahan, itu menunjukkan perbuatan yang rutin dilakukan. Sedangkan jika engkau memberikan atau apabila engkau memberikan sedekah, berarti perbuatan yang hanya sekali-kali, bukanlah sesuatu yang rutin dilakukan. Demikian juga praktik berdoa, praktik berpuasa itu adalah praktik kewajiban agama yang sudah dijalani oleh umat Allah secara rutin. Nah, kembali kepada ayat pertama itu menjadi pengantar dan menjadi prinsip utama 3 praktik kesalahan tadi. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang, supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Ayat pertama menjadi prinsip utama melakukan kebenaran di dalam hal memberikan sedekah. Ayat pertama tadi juga menjadi prinsip utama melakukan kebenaran di dalam hal berdoa. Ayat pertama tadi juga menjadi prinsip utama ketika menjalani kesalehan di dalam hal berpuasa. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu.
Yaitu jangan mengamalkan kesalehanmu di dalam hal memberi sedekah, di dalam hal berdoa, di dalam hal berpuasa. Jangan lakukan semua ini di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus yang Maha tahu, Dia tahu. Tahu apa? Tahu keinginan kita, yaitu apa? Ketika kita melakukan praktik kesalehan ini di hadapan orang, adalah apa? Supaya dilihat oleh orang-orang lain. Saya rasa kita semua punya kecenderungan seperti itu. Benar? Dilihat oleh orang-orang lain. Kita ingin orang lain lihat. Kita ingin orang lain tahu perbuatan kita, perbuatan saleh kita, perbuatan baik kita. Kalau di dalam zaman sekarang ini mungkin disebut satu kata, yaitu pencitraan. Kata dilihat yang dipakai di bagian firman Tuhan hari ini, itu berasal dari satu kata Yunani, yaitu kata theomai. Dari situ kita mendapat kata teater. Teater artinya apa? Panggung sandiwara. Ini adalah bahasa Yunani. Jadi Bapak, Ibu, Saudara yang mungkin termasuk generasi senior, mungkin pernah dengar lagu dan tahu syair daripada lagu ini. Dunia ini panggung sandiwara. Atau seperti kata William Shakespeare, all the world is the stage. Semua dunia ini adalah panggung. Setiap kita memiliki peran kita masing-masing di dunia ini. Yang dipertanyakan adalah, apakah kita memainkan peranan kita sesuai dengan peran yang dipercayakan pada kita? Dan Tuhan Yesus memakai kata munafik atau hipokrit. Artinya apa? Untuk mencela orang-orang yang tampaknya berbuat salah tetapi pada faktanya berbeda. Tuhan Yesus memakai kata ini untuk mencela orang-orang yang tampaknya berbuat salah tetapi pada faktanya berbeda. Mari kita sama-sama mempelajari bagian ini. Pada hari ini kita belajar tentang memberi sedekah. Jadi pada waktu engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik, hipokrit. Di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Kata munafik atau hipokrit itu adalah kata yang dipakai di dalam teater atau panggung sandiwara. Nah, kata hipokrit ini pada mulai dipakai, disebutkan atau dilabelkan kepada para aktor Yunani yang menggunakan topeng yang berbeda untuk memainkan peran-peran yang berbeda. Jadi sebutan hipokrit munafik itu adalah mereka yang berpura-pura untuk menjadi seseorang yang bukan mereka sendiri. Misalkan di dalam teater itu seorang pria dapat melakoni peran seorang wanita. Pria tersebut berpura-pura menjadi seorang wanita dengan apa? Dengan pakai topeng karakter wanita. Jadi hipokrit itu dapat berarti berpura-pura. Yang tampak dari luar, yang tampak di luar tidak sama dengan yang di dalam. Jadi pada waktu engkau memberikan sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu. Janganlah engkau mencanangkan hal itu. Janganlah engkau mencanangkan hal itu. Sebenarnya ditulis apa? Janganlah engkau meniup trompet di hadapanmu. Kalau kita cek di dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Mandarin itu, jelas di situ ada kata meniup trompet. Dengan meniup trompet, karena suara trompet yang keras, orang-orang yang berada di sana akan mengalihkan perhatiannya pada apa yang sedang dilakukan. Ya, kebetulan dekat sekali tiup trompet dengan memberi sedekah. Yaitu apa? Mereka akan melihat kita memberikan sedekah. Dua lokasi yang disebutkan oleh Tuhan Yesus, di mana orang-orang munafik ini memberi sedekah. Yang pertama, lokasi pertama adalah di rumah-rumah ibadat atau di sinagog. Karena di sanalah mereka tampak saleh. Di sinagog, di rumah ibadat, mereka tampak rohani di mata orang-orang banyak. Lokasi kedua, yaitu di mana? Di lorong-lorong. Atau dalam konteks sekarang, di jalanan. Kita jangan berpikir lorong tersebut adalah lorong yang sempit, yang gelap, yang jarang dilalui orang. Tetapi pada zaman dahulu, lorong-lorong itu adalah jalanan, ruang publik umum atau marketplace di mana banyak orang lalu lalang. Apa yang dilakukan di lorong-lorong itu pasti akan terlihat oleh yang lalu lalang, oleh orang yang berlalu lalang. Jemaat yang terkasih, menjalankan praktik kesalahan tidaklah salah. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan pada kita bahwa ketika kita melakukannya,
jangan dilihat orang lain. Jangan diketahui oleh orang lain. Supaya apa? Kita tidak dipuji-puji oleh orang-orang lain. Kemudian, satu pertanyaan bagi kita. Ya, apakah pengajaran dan perintah Tuhan Yesus di dalam bagian firman Tuhan ini tidak bertentangan dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang terang dunia di pasal sebelumnya? Apakah tidak bertentangan? Matius 5:16 ya dikatakan, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Pasal 5. Apakah perbedaannya antara panggilan Tuhan, ya panggilan Tuhan kepada kita, antara panggilan Tuhan kepada kita menjadi terang dunia dengan pengajaran Tuhan Yesus tentang berbuat saleh? Kalau Matius pasal 5 dikatakan, ya mereka melihat perbuatan yang baik. Tetapi bagian yang tadi kita baca, supaya jangan dilihat oleh mereka. Apakah perbedaannya? Perbedaannya di mana? Panggilan kita menjadi terang dunia agar mereka melihat perbuatan kita, mereka memuliakan Bapa di surga. Perbedaan paling prinsip itu adalah motivasi. Motivasi beda. Sedangkan ajaran Tuhan Yesus kepada kita untuk tidak melakukan perbuatan saleh kita di hadapan orang-orang adalah apa? Agar kita tidak dipuji orang-orang. Agar kita tidak mencari kemuliaan diri. Jadi kita perlu hikmat bijaksana agar kita tidak mencari kemuliaan diri di dalam setiap perbuatan kita. Mari kita belajar memohon agar kiranya Tuhan yang memurnikan motivasi kita yang benar di hadapan Tuhan. Lalu kemudian pertanyaan, lalu apakah yang terjadi ketika kita melakukan perbuatan baik, perbuatan saleh, agar diketahui oleh orang-orang dan kemudian kita dipuji-puji orang? Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu adalah bahasa transaksi, bahasa komersial. Artinya apa? Mereka sudah dapat upahnya secara penuh, full. Sudah dibayar lunas. Tidak ada lagi upah-upah selanjutnya yang menyusul. Tidak lagi upah-upah yang menyusul belakangan. Sudah dibayarkan tuntas. Ketika engkau dan saya berbuat saleh, berbuat baik, dengan motivasi untuk dilihat orang dan dipuji oleh orang lain, maka upahmu dan upah saya sudah lunas. Yaitu apa? Sudah dipuji orang. Upahmu, yaitu sudah dipuji orang. Sudah lunas dan tuntas, kita telah dipuji oleh orang lain. Tidak ada upah lagi dari Bapa kita di surga. Habis. Tetapi Tuhan mengajarkan pada kita, ketika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaknya pemberian sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Bapa yang di surga yang melihat perbuatan saleh kita yang tersembunyi, secara tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Bapa di surga akan membalasnya. Nah, kata kerja yang dipakai di sini adalah future tense, akan. Bapa yang di surga akan membalasnya. Bapa akan membalas perbuatan saleh kita yang tidak dilihat orang lain. Kalau begitu, dua pertanyaan muncul di dalam pikiran kita. Kapan sih? Dan apakah balasan upah tersebut? Kapan? Bapa di surga akan membalasnya kepada kita. Kalau kita melakukan perbuatan saleh tidak dilihat orang. Apakah suatu saat nanti di kerajaan surga, setelah kita tinggalkan dunia ini, Bapa akan membalasnya? Atau saat kita masih hidup dalam dunia ini? Yang kedua, apakah upah yang kita terima dari Bapa surgawi? Saya percaya ketika kita mengetahui apa yang menjadi upah tersebut dari Bapa surgawi, kita tidak ingin lagi perbuatan saleh kita diketahui dan dipuji orang-orang lain. Apakah Bapak, Ibu, Saudara ingin tahu
apakah upah tersebut dan kapan dibalaskan kepada kita. Mari kita baca kembali ayat pertama. Ingatlah, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Atau, saya buat sederhana, ingatlah ketika kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu di surga. Atau kebalikannya, saya buat, ingatlah ketika kamu lakukan kewajiban agamamu, perbuatan salehmu, perbuatan kebenaranmu secara tersembunyi, yaitu agar tidak dilihat orang, kamu akan beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Lalu, kapan? Upahnya apa? Sebagian dari kita mungkin pernah membaca bagian ini dalam berbagai versi terjemahan, ya. Anda atau saya mungkin mendapati ada sedikit perbedaan di dalam penggunaan kata depannya. Terutama di bagian akhir dari kalimat dari ayat pertama, upah dari Bapamu di surga. Ya, kita lihat satu slide ini. NIV menuliskan demikian, New International Version, reward from your Father in heaven. Terjemahan lain dari New American Standard Bible, terjemahan yang lebih literal menuliskan reward with your Father who is in heaven. Yang satu menerjemahkan reward from your father, yang satu lagi menyebutkan reward with your father. Reward from your father, upah dari bapamu. Yang satu lagi reward with your father, upah bersama bapamu. Terjemahan manakah yang lebih tepat, yang lebih sesuai, yang lebih setia kepada kalimat aslinya? Upah dari bapa atau upah bersama bapamu? Kalau belajar dalam tata bahasa Perjanjian Baru dan bahasa Ibrani, lebih tepat diterjemahkan adalah upah bersama bapamu. Reward with your father. Dengan demikian, upah yang akan dibalaskan oleh Bapa kita di surga ketika kita berbuat baik dan benar tanpa ada motivasi untuk dilihat dan dipuji orang lain, itu upahnya adalah upah bersama Bapa di surga. Hal ini berarti upah kita adalah Bapa yang tidak kelihatan selalu beserta dengan kita. Saat kita lemah dan tak berdaya, ada Bapa yang bertata di surga yang akan kuatkan kita. Saat kita sendiri, ada Bapa di surga yang akan mendampingi kita. Saat kita tidak tahu apakah ada jalan keluar untuk masalah kita dan pergumulan kita, ada Bapa di surga yang akan membimbing kita dan tuntun kita keluar dari masalah kita. Saat kita haus dan lapar, ada Bapa di surga yang akan memberikan kelegaan pada kita. Saat kita sakit, saat kita susah hati, ada Bapa di surga yang akan melawat dan menghibur kita. Ada Bapa di surga, pencipta langit dan bumi. Bapa di surga, pemelihara dan penopang segala sesuatu. Bapa di surga yang menjadikan kita anak-anaknya. Setiap waktu, Bapa beserta dengan kita. Itulah upah. Kita tidak perlu takut menjalani kehidupan kita karena ada Bapa yang jauh lebih berkuasa dari siapapun, karena ada Bapa surgawi yang jauh lebih hebat dari apapun. Kita tidak perlu takut jalani kehidupan ini karena Bapa di surga yang tidak kelihatan, yang tersembunyi beserta dengan kita. Seperti seorang anak yang menyenangkan hati orang tuanya, yang menyenangkan hati bapaknya. Bapaknya yang baik meskipun punya keterbatasan, kelemahan dan tidak sempurna, bapaknya pasti memiliki keinginan untuk selalu bersama dengan anaknya. Betul? Apalagi Bapa kita yang di surga, yang sempurna, Dia ingin kita menyenangkan hatinya. Wow, diberkatilah nama Tuhan, karena Tuhan Yesus yang menyatakan kehendak Bapa di surga kepada kita. Jemaat yang terkasih, yang saya kasih dalam Tuhan, permisi tanya, dengan mengetahui upah yang akan diterima, apakah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya memilih melakukan perbuatan saleh, perbuatan benar kita untuk dilihat orang lain dan dipuji oleh orang lain? Atau kita memilih hanya Bapa di surga yang tahu, hanya Bapa di surga yang melihat secara tersembunyi, hanya Bapa di surga yang tahu melihat perbuatan kita. Kalau kita ingin supaya perbuatan kita dilihat orang lain, upahnya apa?
selesai dipuji. Tapi kalau kita melakukan perbuatan baik, benar, kesalehan, nggak ada yang tahu, Bapa di surga yang akan membalasnya kepada kita. Upanya apa? Dia akan bersama dengan kita. Mari kita masuk dalam doa.